Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utin Faira selaku moderator dalam presentasi review jurnal pada hari ini. Di sini, review jurnal kami yang berjudul Hubungan Antara Aktivitas Air dan Pembusukan Ikan Selama Penyimpanan Dingin. Kami dari kelompok 3, yakni saya sendiri, Utin Faira Rahmadanti dengan NIM 200033073. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa memperkenalkan diri. Saya Faida Sarafani dengan NIM 200033077. Saya Safiatul Khairunisa dengan NIM 20000330071. Saya Aryo Rizky Zulkarnain dengan NIM 20000330070. Saya Safira Madani Tanjung dengan NIM 200033069. Saya Larissa Fredrina Ines dengan NIM 20000330103. Saya Nasrullah dengan NIM 20000331113. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2015033. Saya Dini Nurma Damayanti dengan NIM 20000330067. Baiklah, untuk pemaparan presentasi akan dipaparkan oleh Saudara Aryo. Kepada Saudara Aryo, saya persilahkan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu abstrak. Pada makalah ini menyajikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara pembusukan ikan yang disimpan dingin dan aktivitas air. Makalah ini merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkini yang ada dan perkembangan terkini dalam hal ini. Ini mencakup hubungan antara aktivitas air dan kadar air, kontrol aktivitas air, pembusukan ikan dan fase yang berbeda, dan hubungan antara pembusukan dan aktivitas air. Makalah tersebut mengungkapkan bahwa selama periode awal penyimpanan, beberapa karakteristik produk ikan berkurang intensitasnya atau hilang, dan pada tahap selanjutnya degradasi bakteri pada jaringan menjadi jelas. Aktivitas air atau AW memainkan faktor penting dalam pembusukan ikan dan pertumbuhan mikroorganisme yang berbeda tergantung pada kecepatannya. Jika AW dikurangi menjadi 0,6, pertumbuhan bakteri dan jamur dapat dicegah. Deteksi pembusukan dapat ditentukan dengan mengendalikan aktivitas air, dan pada saat yang sama dapat dihambat dengan mengurangi AW ikan dengan cara pengeringan atau pembekuan untuk menjaga ikan dalam tahap yang baik dengan kualitas nutrisi dan organoleptik yang tinggi. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini sangat penting dan dapat membantu dalam pencegahan pembusukan ikan dan produknya, terutama ketika operasi produksi dan pemrosesan ditetapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Saudara Aryo. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dini. Kepada Saudari Dini, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah pengantar. Pembusukan makanan berarti nilai gizi asli, tekstur, dan rasa makanan rusak. Makanan menjadi berbahaya bagi manusia dan tidak layak untuk dimakan. Segera setelah ikan mati, pembusukan akan dimulai. Bakteri akan masuk di beberapa titik melalui insang dan masuk ke pembuluh darah melalui lapisan rongga perut dan akhirnya melalui kulit. Dalam daging, mereka dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat, menghasilkan bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Pembusukan ikan segar adalah proses yang agak kompleks dan disebabkan oleh sejumlah sistem yang saling terikat. Beberapa di antaranya ditekan oleh yang lainnya. Aktivitas air digunakan dalam banyak kasus sebagai titik kontrol kritis untuk program analisis bahaya dan titik kontrol kritis atau HACCP. Telah ditetapkan dengan kuat bahwa pertumbuhan bakteri dihambat pada nilai aktivitas air tertentu. Peraturan FDA untuk makanan dengan kelembapan menengah didasarkan pada nilai-nilai seperti banyak digunakan dalam ilmu makanan sebagai sederhana, lurus ukuran ke depan dari kekeringan makanan, dan makanan biasanya memiliki aktivitas air optimal, di mana mereka memiliki umur simpan terpanjang. Secara umum, aktivitas air adalah pengukuran yang tepat ketika proses mikroba termasuk pembusukan makanan menjadi perhatian.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Saudari Dini. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Uswatun. Kepada Saudari Uswatun, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian hubungan antara aktivitas air dan kandungan kelembapan. Isoterm dapat digunakan untuk membantu memprediksi stabilitas produk dari waktu ke waktu dalam kondisi penyimpanan yang berbeda. Pada AW 0,85 dianggap sebagai tingkat batas aman untuk pertumbuhan patogen. Kemudian contoh makanan lembab yang memiliki aktivitas air di atas 0,85 termasuk sebagian besar ikan segar, buah-buahan dan sayuran sebenarnya memiliki aktivitas air yang relatif tinggi. Kemudian di samping merupakan grafik hubungan antara kadar air, makanan, dan aktivitas air. Pada grafik terlihat bahwa semakin besar nilai AW atau aktivitas air pada bahan makanan, maka semakin besar pula kadar air yang terkandung di dalamnya. Next. Next. Kemudian penyimpanan dingin dan kerusakan makanan. Pembusukan berasal dari bakteri, ragi, dan jamur, serta pertumbuhan kimia pada makanan. Pembusukan dapat dicegah dengan menyimpan makanan pada atau di bawah 40 derajat Fahrenheit atau 4 derajat Celcius dan menggunakannya segera atau menyimpannya untuk waktu yang lebih lama pada suhu 0 derajat Fahrenheit atau minus 18 derajat Celcius atau di bawahnya. Ketika mikroorganisme memanfaatkan nutrisi makanan untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk akhir atau perubahan yang tidak diinginkan bagi manusia, mereka dikatakan merusak produk. Pembusukan tidak selalu berbahaya bagi manusia, tetapi menyebabkan kehilangnya makanan dan merupakan beban ekonomi. Berikut merupakan grafik pengaruh aktivitas air terhadap laju reaksi pada produk pangan. Terlihat pada grafik terdiri dari 3 area. Yang area pertama yaitu kerusakan bahan makanan sangatlah kecil. Kemudian area kedua, bahan makanan dan umumnya paling stabil. Dan pada area ketiga yaitu kerusakan dengan cepat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Saudari Uswatun. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Faida dan Nasrullah. Kepada Faida dan Nasrullah, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kerusakan ikan. Setelah ikan mati, pelunakan dan pembusukan daging ikan melibatkan autolisis atau pencernaan sendiri, yang berarti enzim yang ditemukan dalam tubuh ikan mulai memecah dinding parut dan akhirnya rongga perut. Pembusukan oleh mikroorganisme menghasilkan produksi banyak senyawa dan ditemukan ikan pipi atau ikan yang berlemak memburu lebih cepat daripada ikan bulat. Ikan yang sudah berlebihan mikroorganisme ditandai mengalami pembusukan lebih cepat. Salah satu contoh mikroorganisme spesifik yaitu Pseudomonas sp yang memiliki kemampuan mendegradasi berbagai jenis mikrokarbon dan menghasilkan senyawa pembusuk yaitu keton, aldehida ester non-H2S sulfi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Faida. Baik, terima kasih. Setelah kematian, ikan terus mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan di perutnya. Setelah enzim mencerna makanan, mereka mulai bekerja pada daging ikan dengan memecah protein dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ikan ini akan menjadi lebih segar dan lebih gemuk setelah
sekitar 1 atau 2 hari di atas es. Sementara itu, otot-otot ikan masih terus berfungsi untuk sementara waktu. Mereka menggunakan energi yang disimpan dalam sel untuk melakukannya dan memungkinkan otot tetap rileks. Ketika semua energi ini habis, otot-otot mulai berkontraksi dan membuat ikan menjadi kaku. Pada pembakaran energi ini juga akan dihasilkan asam laktat yang mengakibatkan pH pada ikan menjadi turun. Next. Mikroba kemudian akan memetabolisme asam amino ini dan menghasilkan amonia aminobiogenik seperti putresin, histamin, dan kadaverin, asam organik, ketena, dan senyawa belerang. Degradasi lipid pada ikan berlemak akan menghasilkan bau tengik. Selain itu, ikan laut dan beberapa jenis ikan air tawar mengandung trimenyl aminooksida yang didegradasi oleh beberapa bakteri pembusuk seperti trimenyl amina atau TMA yaitu senyawa yang menyebabkan bau amis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Faida dan Nasrullah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ica. Kepada Saudari Ica, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada pembusukan mikroba pada ikan, itu ada 4 fase. Yang fase pertama itu perubahan autolitik, terutama yang disebabkan oleh enzim, yang mana ikan ini baru ditangkap, sangat segar dan memiliki rasa manis, rumput laut dan lembut. Pada beberapa spesies tropis, periode ini dapat berlangsung sekitar 1 hingga 2 hari atau lebih setelah penangkapan. Lalu pada fase 2 ini masih perubahan autolitik, yang mana terutama disebabkan oleh enzim. Pada perubahan ini, ada hilangnya rasa dan bau alami ikan secara signifikan. Pada fase 3 ini, ikan mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan fase keempat ikan manja dan busuk atau tidak bisa dimakan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Saudari Ica. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Larissa dan Safira. Kepada Saudari Larissa dan Safira, saya persilahkan. Pengaruh terhadap pembusukan ikan. Jika suatu produk disimpan di bawah aktivitas air tertentu, maka pertumbuhan jamur terhambat. Ini menghasilkan umur simpan yang lebih lama. Nilai aktivitas air juga dapat membantu membatasi migrasi kelembaban dalam produk makanan yang dibuat dengan bahan yang berbeda. Aktivitas air adalah ukuran air yang tersedia dalam makanan yang dapat digunakan mikroorganisme untuk pertumbuhan. Next. Tingkat pembusukan bervariasi dari ikan ke ikan, seperti ikan berlemak lebih cepat membusuk daripada ikan tanpa lemak. Ikan berukuran kecil rusak lebih cepat daripada ikan besar dengan spesies yang sama. Ikan air dingin lebih cepat rusak daripada ikan air hangat, dan ikan bulat rusak lebih cepat daripada ikan pipih. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Safira. Rigor mortis adalah kelakuan otot yang progresif segera setelah kematian. Kekakuan dimulai dari ekor menuju kepala hingga seluruh tubuh menjadi keras dan kaku atau tidak fleksibel. Ikan tetap kaku untuk jangka waktu mulai dari 1 jam sampai 3 hari. Pembusukan bakteri tidak dimulai sampai berlalunya rigor mortis. Next. Mikroorganisme memiliki tingkat aktivitas air minimum yang berbeda untuk pertumbuhannya. Bakteri umumnya paling sensitif dan hampir semuanya dihambat pada aktivitas air kurang dari 0,90 sampai 0,91. Kepang dan kami lebih toleran terhadap zat terlarut tingkat tinggi dalam air, dan oleh karena itu menurunkan aktivitas air. Minimum mereka untuk pertumbuhan masing-masing adalah 0,70 sampai 0,80 dan 0,84 sampai 0,94. Aktivitas air 0,60 atau lebih rendah akan mencegah pertumbuhan semua mikroorganisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh Saudari Larissa dan Safira. Selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh saya sendiri.
Jadi kesimpulan dari jurnal yang telah kami review yaitu stabilitas mikroba dan kimia ikan dan produk ikan tergantung pada AW produk. Sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh di bawah AW 0,9, tetapi Staphylococcus aureus dapat tumbuh hingga sekitar AW 0,85. Pada ikan yang baru ditangkap, AW atas 0,95 dan dapat diturunkan dengan proses pengeringan dan penggaraman untuk mengurangi laju pertumbuhan mikroba, serta kisaran mikroorganisme yang dapat tumbuh. Stabilitas mikroba dan kimia produk ikan selama pemrosesan dan penyimpanan sangat tergantung pada kandungan AW-nya. Ikan dengan AW kurang dari 0,6 stabil secara mikrobiologis. Daftar pustaka yang kami kutip yakni dari Johnston Nicholson, Roger, pada tahun 1994 dengan judul Pembukuan dan Penyimpanan Berpendingin di Perikanan, seri Stroud, Makalah Teknis Perikanan. Selanjutnya itu ada Kilik 2009 yang berjudul Aplikasi Suhu Rendah dan Kecepatan Tinggi LTHV dalam Pengeringan, Karakteristik dan Efek pada Kualitas Ikan dalam Jurnal Teknik Pangan. Dan yang terakhir yaitu ada Olafsdottir, Jonsdottir, Lauzon, Luten, dan Chris Bergson pada tahun 2005 dengan judul Karakterisasi Senyawa Volatil pada Ikan Kod Dingin atau Gadus morhua, Filet dengan Kramatografi Gas, dan Deteksi Indikator Kualitas dengan Hidung Elektronik dalam Jurnal Kimia Pertanian dan Pangan. Baik, alhamdulillah, sekian dari pemaparan review jurnal dari kelompok 3, saya selaku moderator dan perwakilan kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena tugas ini masih jauh dari kata sempurna, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.